Lalu kita masuk untuk UMKM pribadi. Nah, untuk UMKM pribadi ini kewajiban perpajakannya lebih unik ya. Dia berbeda dengan freelancer dan karyawan. Pertama, pengenaan pajak penghasilan UMKM ini itu dikenakan dari omset atau penghasilan bruto. Omset atau penghasilan bruto ini termasuk omset jual beli ya, bukan bersihnya ya. Kan UMKM ini contoh kita kita jual sembako atau kita jual alat-alat elektronik atau misalnya kita jual ponsel gitu ya. Itu kan marginnya kan beda-beda ya tiap bidang ya. Cuman yang dimaksud di sini itu peredaran brutonya, peredaran usahanya, omsetnya gitu. Dia kenakan pajaknya itu dari omsetnya. Nah, biasanya juga UMKM pribadi itu melakukan penyetoran dan pembayaran pajaknya itu mandiri secara bulan. Kalau freelancer mungkin setahun sekali ya. Ada yang freelancer, kebanyakan freelancer sih setahun sekali gitu ya. Di akhir tahun aja dia nyetor gitu ya. Kalau UMKM ini hampir tiap bulan. Misalnya omset bulan Januari ini 50 juta, ya udah 50 juta dikali 0,5%. Udah bayar sendiri gitu. Setiap bulan dia wajib gitu. Nanti akhir tahun dia tinggal lapor, rekap angka-angkanya, udah lampirkan bukti bayar. Jadi UMKM ini agak unik, dia bayarnya udah tiap bulan. Nanti di SPT tahunan dia tinggal kasih rekapan, lampirkan bukti bayar, udah selesai. Jadi di akhir tahun dia nggak ada istilah kurang bayar atau lebih bayar lagi, ya. Nah, untuk UMKM pribadi ini bisa jadi dia terima bukti potong maupun tidak, tergantung. Biasanya untuk UMKM pribadi itu kalau dia pakai tarif yang 0,5%, biasanya dia ada surat keterangan PP 23 atau PP 55-nya gitu. Biasanya sih untuk UMKM yang lebih ke jasa ya, misalnya dia ada mix sama jasanya gitu loh. Misalnya kayak jasa bengkel gitu ya. Biasanya kan perusahaan wajib motong ya kalau yang berhubungan dengan jasa ya. Kan kalau dia nggak punya surat itu dia harus dipotong 5% ya atau 2,5%. Tapi kalau dia ada surat itu nggak dipotong 2,5 atau 5%, melainkan langsung dipotong 0,5 gitu sih. Jadi UMKM ini bisa jadi dia terima bukti potong maupun tidak gitu. Tapi tarifnya tetap sifatnya 0,5. Lalu SPT tahunan pribadi yang dilaporkan itu yang seperti saya bilang cenderung sifatnya tuh nihil. Karena kan dia udah bayar tiap bulan gitu ya. Dan sifatnya tuh final juga. Jadi di akhir tahun dia tinggal lapor aja. Itu dengan catatan kalau memang dia cuma punya penghasilan hanya dari usahanya aja. Pasti nihil gitu. Terus wajib ya. Kalau UMKM pribadi itu nggak peduli itu statusnya aktif apa tidak. Yang penting setelah dia punya omset, dia sudah wajib lapor SPT pribadi gitu. Karena udah wajib nyetor pajak juga gitu kan. Nah, pajaknya itu bersifat final. Final tuh maksudnya apa? Final tuh maksudnya tarifnya itu satu tarif. Lalu ketika kita sudah bayarkan, udah selesai di situ. Jadi tidak akan terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Biasanya tuh udah selesai. Sifatnya tuh nihil dan final. Begitu. Tarifnya itu 0,5%. 0,5% ini aturan awalnya itu di peraturan pemerintah PP 23 itu tahun 2018 ya kalau nggak salah. Sekarang itu udah direvisi yang terbaru itu PP 55 tahun 2022. Kurang lebih sama, cuman ada sedikit fasilitas atau perubahan yang ditambahkan oleh pemerintah. Masih aman ya sampai sini ya. Oke. Nah, teman-teman itu kurang lebih gambaran kewajiban perpajakan untuk karyawan, freelancer, dan UMKM pribadi ya. Rata-rata ada yang sama, tapi punya sedikit berbeda. Ada juga yang beda total. Contoh UMKM pribadi itu beda total dengan karyawan dan freelancer. Kenapa gitu? Karena UMKM pribadi ini tidak dikenakan tarif progresif, ya kan? UMKM pribadi ini asalkan omsetnya mau seberapa besar pun, asal masih di bawah 4,8 M setahun, dia tetap cuma bayar 0,5% dari nilai omset. Sementara kalau orang pribadi atau karyawan atau freelancer, dia bayarnya tarif progresif loh. 5, 15, 25, 30. Makin tinggi kalau kita punya income, makin mahal loh pajaknya loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang dari tiga jenis ini, biasanya UMKM tuh yang UMKM pribadi nih yang pajaknya paling murah dari semua. Baru freelancer, baru karyawan. Jadi sebenarnya karyawan itu yang paling mahal pajaknya. Karena fasilitas yang dimanfaatkan tidak banyak gitu. Dia pengenaannya juga tinggi gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas ke